Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama yang harus dan wajib diganti. Apabila ada nama ini pada anakmu atau pada dirimu, maka alangkah baiknya segera diganti. Mengapa harus diganti? Karena nama-nama ini adalah nama buruk, nama yang tidak baik, yaitu nama setan. Dan di sini saya akan mencoba mengenalkan jenis-jenis setan beserta juga namanya, berikut pekerjaannya, juga cara mengusirnya. Yang pertama adalah setan rumah. Setan ini pekerjaannya memberikan kegelisahan di rumah, membuat kita di rumah tidak merasa tenang, tidak nyaman, merasa takut dan was-was. Atau di rumah sering merasa ada sesuatu keganjilan ya, merasa ada makhluk, atau merasa seram di salah satu ruangan rumah kita. Makanya kalau kita buat rumah, kata Nabi, ruangan itu harus jangan dibiarkan kosong atau jarang difungsikan. Jadi kalau buat rumah, ruangan rumah itu sebisa mungkin harus fungsional. Jangan biarkan ada tempat atau ruangan kosong. Sebab begitu kosong lama, tidak ada fungsinya, maka setan bisa masuk. Contohnya seperti ini. Ini terutama atau kebanyakan di malam hari ya. Pernah tidak kita sewaktu bangun tidur, terbangun gitu ya di malam hari, tiba-tiba timbul rasa was-was, takut, gelisah, dan ketika mau keluar kamar atau mau masuk ke salah satu ruangan di rumah kita, seperti mau ke WC atau kamar mandi ya, atau ke dapur gitu, atau lainnya, perasaan kita itu tiba-tiba takut gitu. Takut bayangan yang melintas, takut semisal seperti ada makhluk ya, yang berjubah misalnya, berjubah hitam, berjubah putih gitu ya, dan sebagainya. Atau suatu perasaan takut yang timbul tanpa sebab yang jelas di rumah kita. Padahal sebelumnya biasa-biasa saja, tidak takut gitu ya. Atau setiap kita tidur di kamar kita, atau salah satu ruangan tertentu di rumah kita, selalu gelisah gitu ya. Dan anehnya di ruangan lain tidak begitu. Dan juga ketika kita itu tidur, sering seakan-akan ada makhluk hitam yang menindih tubuh kita gitu, mengikat tubuh kita gitu. Sehingga kita itu susah mengeluarkan suara, susah berteriak dan bergerak gitu ya. Dan ini sering sekali terjadi dan hanya di ruangan-ruangan tertentu saja. Maka yang mengganggu semuanya itu adalah Dasim. Nama setannya adalah Dasim. Jadi kalau ada yang namanya Dasim, atau anak kita namanya Dasim, coba segera diganti ya. Karena Dasim ini adalah setan yang sering mengganggu di rumah. Setan rumah. Lalu cara mengusir setan ini bagaimana? Caranya itu mudah sebenarnya. Jadi usahakan setiap kita mau masuk ke ruangan, bacakan salam. Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau juga kita bisa membaca salam untuk diri sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Baca itu setiap kita hendak masuk rumah kita, atau terutama di ruangan-ruangan yang mungkin jarang dihuni ya, sering kosong gitu ya. Atau mungkin ruangan tersebut terasa angker dan lain sebagainya. Maka bacakan salam. Karena dalam sebuah hadis, ini demi Allah sangat ampuh sekali ya. Dan saya pun mengatakan ini bukan mengada-ada ya. Ada dalil dan hadisnya. Wa kana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa farra syaitanu, artinya maka setan keluar. Wa qala, dia berkata kepada temannya, kita tidak mempunyai tempat untuk menetap di sini. Tapi kalau kita tidak mengucapkan salam, maka setan mengatakan kepada kawannya, kita punya tempat untuk menetap di sini. Jadi apabila kita masuk ke salah satu ruangan yang dirasa itu angker, atau rumah angker, kamar angker, kita sering merasakan merinding dan lain sebagainya yang tidak wajar gitu ya, maka ucapkanlah salam sesering mungkin ketika kita mau memasukinya. Karena mungkin di situ ada penunggunya, yaitu Dasim. Biar Dasim ini pergi, maka ucapkanlah salam. Jadi yang di kamarnya sering ada hal-hal aneh, kalau tidur sering gelisah, mimpi buruk, terasa ada yang menindih ya, dan lain sebagainya, mungkin ini ada setan Dasimnya. Dan dikarenakan kitanya itu tidak pernah mengucapkan salam ketika kita mau masuk ke kamar tidur kita.
Lalu selanjutnya adalah apabila ada yang namanya hanzab atau hinzib, maka segera diganti. Hanzab atau hinjib ya. Sebab ini nama setan yang sering menggoda orang sholat. Saya tidak mengada-ada ya. Saya bicara pakai dalil dan hadis yang sahih. Karena dalam hadis dijelaskan, apabila seorang sudah bertakbir, maka setan membisikkan kepadanya. Dalam hadis disebutkan, uzkur kada, uzkur kada. Artinya ingat ini, ingat itu. Coba perhatikan ketika kita sedang sholat. Sebelum sholat mungkin kita fokus, khusyuk. Tapi ketika kita itu takbir, Allahu Akbar, gitu ya. Maka tiba-tiba semua menjadi ingat. Apa yang tidak kita ingat-ingat, tiba-tiba menjadi ingat, gitu ya. Nah, maka yang mengacaukan ini adalah hinzib. Dan hinzib ini terkadang membuat kita itu sering lupa rakaat sholat ya. Lalu caranya bagaimana untuk membuat atau mengusir setan hinzib ini? Jadi apabila kita sering merasakan hal itu ketika sholat ya, dan kita memang terasa benar-benar terganggu ya, maka usahakan setiap kita itu sholat itu, tolehlah ke kiri. Seperti ini ya. Lalu bacakan ta'udz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibaca 3 kali ya, sambil kita menoleh ke kiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kita ludahkan sedikit ke kiri 3 kali. Meludahnya nggak harus pakai air liur ya, hanya angin aja. Ini tujuannya untuk menghinakan setan hinjib tersebut, supaya setan hinjib itu tidak mengganggu. Lakukan dengan rutin sampai kita itu benar-benar bisa fokus ketika sholat. Jadi apabila kita sering lupa rakaat, ini bahaya sekali ya. Apabila kita mungkin jadi imam, sering lupa rakaat, akhirnya kacau gitu ya. Lalu selanjutnya adalah setan yang sering mengganggu ketika orang sedang berwudu, yaitu sering memberikan rasa was-was ketika kita sedang berwudu. Sehingga terkadang wudu itu diulang-ulang gitu ya. Serasa belum sah, serasa belum benar gitu ya. Sampai basah kuyup gitu ya. Sampai kita pun merasa kesel gitu ya. Dulu saya demi Allah pernah merasakan hal seperti itu ya. Dan alhamdulillah sekarang udah sembuh ya, udah lama. Dan sering merasakan setelah wudu itu terkadang, tadi kentut enggak ya? Batal enggak ya? Sah enggak ya? Gitu. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita itu diganggu oleh setan yang namanya walhan. Nah, kalau ada yang namanya walhan ya, maka segera diganti ya. Karena ini adalah nama setan yang sering mengganggu orang sedang berwudu. Solusinya, jadi ketika kita berwudu, sering diganggu, merasa was-was, sering diulang-ulang, sering merasa ragu, batal tidak, seperti itu ya. Sehingga kita tidak bisa fokus gitu ya. Maka jangan sering kita ikuti kemauan walhan ini ya. Kalau kita sering ikuti, kita turutkan, maka nanti semakin parah gitu ya. Jadi harus kita abaikan. Jadi apabila si walhan itu membisikkan, wudumu belum sah, wudumu belum benar, ulang lagi gitu. Atau kamu batal. Tidak batal gitu. Jadi membuat kita itu ragu gitu ya. Maka ini harus kita abaikan. Katakan dalam hati, saya sah wudunya, gitu aja ya. Jadi jangan diikuti gitu. Wudu aja biasa, kalau dia membisikkan belum benar, kita harus dilawan. Benar udah gitu ya, cukup gitu. Allah pun maha tahu ya. Kita tujuannya sedang membuat si walhan itu terabaikan gitu. Nanti pun pergi sendiri ya. Kalau si walhan bilang batal tidak, kita itu was-was gitu ya. Maka kita harus mantap katakan tidak batal gitu. Kalau kita tidak benar-benar kentut ya, apalagi kita tidak merasa mencium baunya, maka tidak batal gitu kan saja. Tapi kalau kita kentut ya wudu gitu ya, bukan karena bisikan tadi gitu ya. Dan ketika kita merasakan gangguan tersebut di tengah-tengah berwudu, maka alangkah baiknya kita itu berhenti, toleh ke kiri seperti tadi, bacakan ta'awudz 3 kali, lalu meludahlah. Lalu kita wudu lagi ya. Maka biasanya walhan tersebut akan kabur. Ini harus dilakukan dengan rutin ya. Kalau yang sudah parah biasanya baru baca seperti itu langsung sembuh, nggak bisa gitu. Karena dulu-dulunya mungkin sering diturutin gitu, sehingga semakin parah. Nah, begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.